Oke guys, selamat siang. Hari ini kita lagi sampai di area Musola Ayu Camp. Ini musola didesain dengan sangat tradisional guys, tuh banyak dabak-dabak. Tradisional dan futuristik. Mas Tri sudah berapa jus? Wes, sudah 21. Wih, ngeri sekali. Yang penting nggak ketinggalan, Tat. Oh iya. Ya nggak, Tat? Tuh Pak Bilal berapa jus Pak Bilal? Insyaallah udah 25. Wih. Mas Aslam berapa kali ronde? Udah satu putaran. Satu kali putaran. putaran. Kalau ini nggak berani tanya nih. Jangan ditanya pokoknya. Oke Tat, kira-kira nih Tat, buat teman-teman pas trooper di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa nasihatnya Tat? Bertakwa pada Allah. Dimanapun Anda berada. Ini jangan-jangan ini udah pakai sudah pakai mic, kita mau lihat tausiahnya dari Ustadz PH. Waduh. 10 hari Ramadan. Apa kiat-kiat optimasi 10 hari bulan Ramadan nih Tat? Ya. Jadi sederhananya gini teman-teman. 11 bulan ditambah 20 hari Ramadan awal itu sudah cukup lah untuk urusan yang kita masih campuri dengan dunia gitu ya. 10 hari terakhir ini harusnya jadi momentum kita harus merasakan, pernah nggak kita mencoba untuk waktu dan diri kita ini betulan semuanya kita jadikan jadi abid ya, hamba-hamba Allah Ta'ala gitu. Karena Nabi SAW itu selevel pemimpin negara ya, kita bicara levelnya, kemudian kita bicara juga kesibukan beliau, semua hal yang beliau kerjakan, umat yang bergantung juga pada beliau, tapi beliau begitu 10 hari terakhir tidak ada urusan dengan urusan yang sifatnya luar gitu ya, kecuali semuanya adalah kesibukan beliau dengan Allah Ta'ala gitu. Jadi betul-betul bahkan beliau sampai punya muktakaf ya, punya tempat iktikaf khusus. Kalau hari ini beberapa tempat diaplikasikan jadi ada yang bahkan sampai bikin tenda gitu ya, bikin tempat khusus untuk iktikaf. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi kita dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita SAW. Bahkan di riwayat disebutkan di Ramadan terakhir beliau iktikafnya 20 hari. Jadi sejak tanggal 11 sampai malam Id gitu ya. Maka kita bisa bayangkan betapa kalau Nabi kita begitu, maka kita lebih butuh untuk melaksanakan yang sama gitu ya. Dan ini challenge buat diri saya dan juga buat teman-teman semuanya. 10 hari terakhir cobalah kosongkan waktu gitu kan. Tinggalkan semua apa yang itu biasanya mengganggu aktivitas dan kekhusyuan kita. Coba betul-betul kita fokuskan dan kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Dan kalau bicara ngejar Lailatul Qadar teman-teman, Lailatul Qadar itu tidak bisa dikejar maksimal kecuali dengan itikaf. Nggak bisa ya, karena orang kalau masih disibukkan dengan kegiatan ini, wirawiri masih apa dan seterusnya, dia pasti akan banyak terganggu untuk malam-malamnya ya. Maka akan lebih fokus kalau dia dengan itikaf, insya Allah lah. Dan sudah banyak orang yang membuktikan keajaibannya. Begitu dia harusnya menyelesaikan urusan perusahaannya bahkan, tapi kemudian dia lebih memilih untuk manut ustadznya itikaf gitu. Dia tinggalkan urusannya, udah semua urusan, bahkan sampai telepon apapun ditutup teman-teman, itu sampai dibiarin gitu ya. Terus kemudian besok paginya ternyata urusannya selesai sendiri. Nah itu semuanya atas kemurahan Allah Ta'ala. Tapi ini kesempatan teman-teman, dan kita nggak tahu tahun depan kita masih diberi umur atau tidak. Mudah-mudahan ini jadi 10 hari terakhir yang betul-betul bisa kita maksimalkan lah insya Allah. Oke Tat, ini kan kita sering dengar ada nasihat ayo itikaf. Tapi sebenarnya itikaf itu gimana toh caranya? Apakah itikaf itu boleh misalnya saya di rumah nggak keluar rumah gitu? Apakah itikaf tuh harus di masjid? Terus kalau di masjid apa 24 jam harus di masjid? Kan saya kerja Tat. Apakah malam aja boleh Tat? Mohon Tat, tunjukkan Tat. Ya, kalau bicara ideal, ya kalau teman-teman bicara ideal, itikaf itu dikerjakannya di masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya, jadi kalau bicara ideal teman-teman, saya bukan ideal itu adalah ukurannya apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kalau bicara ideal adalah Nabi SAW itu masuk sejak malam 21, artinya kalau ini video diambil, kita rekaman tanggal 19 ini ya, berarti 20, besok Ahad malam itu berarti sudah masuk itikaf. Jadi masuk Ahad maghrib Nabi SAW sudah masuk muktakaf dan tidak keluar sampai malam lebaran. Jadi semua keperluan beliau selesaikan di masjid ya.
di masjid. Jadi keluar itu ya keluar masjid, area masjid itu ya hanya untuk keperluan mungkin buang air atau kemudian kalau ada mandi dan seterusnya gitu ya. Itu Nabi SAW. Maka kalau bicara ideal seperti itu. Nah kalau misalnya tadi ditanya boleh nggak di rumah, tentu nggak, jadi nggak masuk bagian itikaf karena itikaf hanya boleh di masjid ya kalau bahasanya syariat itikaf ya. Lalu kemudian kalau bicaranya yang tidak ideal, artinya terus kemudian dipertanyakan kalau saya masih aktif bekerja dan seterusnya, kemudian apakah boleh hanya malam? Ya boleh-boleh saja. Karena itikaf itu hitungannya adalah sejak kita masuk masjid, kita mau niatkan sampai kapan. Kalau diniatkan misalnya hanya malam sampai subuh gitu misalnya, ya sudah, itikaf kita sampai subuh. Begitu subuh selesai, pulang ya sudah batal. Nanti masuk lagi, niat itikaf lagi sampai subuh lagi gitu ya. Terus begitu, itu boleh. Cuman kalau kita bicara idealnya tadi, gitu ya, masuk, bleng gitu, sampai nanti keluarnya sudah malam Id. Dan itu asik loh itu, kalau mau dicoba. Oke, Tat. Lalu pertanyaannya. Siap. Terus, iya kita suruh iktikaf. Nah, suruh diam di masjid. Diam di situ ngapain aja, Tat? Wah. Apakah hanya tidur-tiduran di masjid atau sebenarnya itu iktikaf itu ngapain? Apakah dengar pengajian atau sholat terus-menerus tanpa berhenti atau sebenarnya ngapain sih, Tat, iktikaf itu? Nah, ini makanya kemudian kenapa memang orang beriman itu memang harus terbiasa dengan amal soleh. Itulah kenapa kata iman itu gandengannya amal soleh. Kalau orang sudah terbiasa dengan amal soleh itu teman-teman, itu pasti dia tidak akan bingung dengan ini saya mau ngapain itikaf gitu ya. Dia pasti punya banyak program. Mulai dari sebagian ada yang kemudian sudah nyiapkan dengan bawa buku bacaan, bukan kartun ya, bukan manga, bukan novel, tapi buku bukan majalah. Apapun itu, tapi sudah disiapkan buku-buku bacaan agama. Jadi sudah ditargetkan supaya terakhir saya akan ngatamkan satu buku misal, supaya terakhir saya akan ngatamkan satu kali lagi baca Quran misal gitu ya, supaya terakhir saya akan nambah hafalan. Dan itu kan sudah jadi program jam-jam harian. Nah itu penting. Jadi tidak kemudian hanya sekedar masuk kemudian kita terserah Allah lah gimana gitu perjalankan hari-hari saya gitu. Itu enggak begitu ya. Orang beriman dia pasti sudah tahu ini, apalagi ini waktu mulia. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Nabi SAW bilang di antara doa yang tidak tertolak adalah doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi waktu kita puasa itu mulai dari habis subuh sampai maghrib itu waktu mustajab berdoa. Pernah nggak di antara kita ada yang nyoba dari pagi sampai sore berdoa terus? Nah, itu itikaf kesempatan, nyoba begitu itu. Gitu ya. Itu salah satu contoh program. Kemudian kita bicara masalah zikir. Kalau di selain program itikaf teman-teman, kadang kita sulit jaga zikir pagi sore yang kadang ada beberapa kalimat yang harus dibaca 100 kali. Tapi itikaf kita bisa. Kemudian kita tilawah jelas. Kemudian kita mau sholatnya lebih panjang malamnya, itu dengan itikaf kita bisa panjangkan. Jadi terlalu banyak program yang bisa kita aplikasikan lah insya Allah gitu ya. Jadi nggak ada istilah kegabutan ya bagi orang yang beritikaf kalau dia tahu cara ininya, karena banyak peluang amal solehnya ya, tidak hanya sekedar berdiam diri di masjid gitu Mas. Oke, siap. Nah kaitan sama itikaf nih, Tat. Nah kalau kita misalnya kan di masjid-masjid di kota itu ada panitianya, Tat. Jadi untuk makan, minum itu kan beres. Nah kalau kita itikaf di masjid jami yang itu nggak ada temennya, terus waktu buka kita nyari ke warung, apakah itikafnya batal, Tat? Ya, kalau untuk hajat keperluan sebentar nggak ada masalah Mas. Nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi kalau misalnya keluarnya itu udah sampai memang ngeleng kayak metu gitu lama gitu, itu sudah batal. Tapi kalau sekedar keluar hanya beli, buka, kemudian balik lagi, keluar hanya sekedar misalnya kalau kita bicara untuk nyuci pakaian ya, masukin laundryan gitu, itu nggak masalah. Karena memang sudah terprogram kan, ini 3 hari nanti masukin laundry sendiri, nggak ada masalah. Nanti sore beli buka, nanti sahur keluar beli sahur gitu, sekedar makan masuk lagi makan, itu nggak ada masalah. Insya Allah, Allah Ta'ala alam. Kalau kaitannya sama niat, Tat, apa ada niat khusus, Tat? Gimana sih kalau kita mau itikaf? Itu bacaannya apa, Tat? Mungkin ada bacaan-bacaan, Tat? Wah ini angel lagi. Ini tergantung pilihan pilihan pendapat. Kalau saya pribadi termasuk yang mengambil pemahaman bahwa niat itu letaknya utamanya di hati. Ya jadi orang tanpa harus melisankan pun sebenarnya dia sudah tahu yang akan dia kerjakan itu dia sudah niatkan. Seperti orang kalau niat puasa, begitu dia makan sahur, maka itu sudah sekaligus sebenarnya dia akan puasa hari itu kan, tanpa harus dia kemudian melafalkan niat puasanya gitu loh. Begitu kita misalnya datang di waktu siang, masuk waktu duhur, kita masuk ke masjid,
kita ikuti sholat imam itu sudah otomatis kita tahu ini sholat yang saya kerjakan sholat duhur gitu loh. Kemudian nanti jadi otomatis seperti itikaf pun sama, orang begitu masuk masjid sudah bawa tas gitu ya, sudah bawa perlengkapan semuanya, kemudian sudah berdiam di masjid, itu sudah otomatis memang dia sudah meniatkan dirinya itikaf. Jadi kalau secara khusus apakah ada bacaan khusus niat dan seterusnya, Allah Ta'ala sampai hari ini saya belum menemukan ada keharusan untuk membaca lafal niat itikaf gitu ya. Adapun kalau ada beberapa masjid atau tempat yang sampai bahkan menuliskan di tembok-tembok masjidnya nawaitu anak atekifa gitu-gitu ya. Saya kira ini bagian yang sifatnya untuk menyupport kesungguhan niat saja. Ya biar orang itu kalau semakin dia ikrarkan kan mungkin akan semakin memantapkan diri. Saya niat itikaf gitu kan ya. Allahu Akbar. Tambahin takbir gitu. Oke, terakhir Tat, Ya, siap. penutup Tat. Kira-kira mungkin ada 3 tips gitu Tat. Waduh. Atau 4. 10 tip, 16 tip, 20 tip. Nah, Oke banget lagi. apa nih yang perlu kita pegang supaya iktikaf kita tuh sukses, mantap, luar biasa? Baik. Satu, luruskan niat ya. Lalu kemudian tinggikan obsesinya. Jadi jangan hanya sekedar biar sah-sahan gitu ya, biar kemudian saya pernah itikaf gitu aja lah ya. Atau kemudian hanya sekedar biar nggak dibully sama temennya satu kelompok pengajian gitu. Jangan cuma begitu. Tinggikan, lalu kemudian susun amalnya, susun amaliyahnya mulai sekarang. Karena kalau nggak disusun nanti kita akan mengalami kebingungan juga gitu loh. Kalau nggak disusun itu tidak akan jadi program yang baik di 10 hari terakhir itikaf kita. 3 itu aja lah. Insya Allah kalau itu dimaksimalkan itu akan membuat itikaf kita jauh lebih bermakna insya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya Sama-sama. Ustaz Bayhaqi dan Ustaz semoga manfaat Anjida. untuk para pastropers semua. Insya Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.